terkadang dalam hidup kita itu ada dua ujian. Bukan hanya dalam keadaan kita miskin, kita diuji. Tapi sebaliknya, ketika kita merasa nikmat, merasa nyaman, kita harus berpikir dan menyadari bahwa hidup ini, ujian itu tidak hanya tentang kesengsaraan, tetapi bisa juga datang dengan kenikmatan-kenikmatan seperti harta yang melimpah. Itu semua harus kita sadari di dalam diri kita, dalam membangun pribadi-pribadi yang lebih baik tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Berjumpa kembali di channel BKM News, Berita Kota Makassar. Satu informasi, 4 media bisa dibaca, bisa dengar, dan juga bisa ditonton. Kembali bersama saya Irwan Lupus, dan kali ini saya kehadiran tamu yang luar biasa, yang juga sering warawiri di channel ini. Dan sebelum saya menyapa beliau, saya ngajak Anda untuk subscribe channel ini, like, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar bisa mendapat video terbaik, terbaru dari kami. Baik, saya sapa tamu saya. Beliau adalah Ustadz Ijaz Muslim Mesos I. Nanti tema akan kita bahas adalah berpikir cerdas menentukan amal perbuatan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah baik-baik. 8 Ramadan. Iya. Masih sehat? Alhamdulillah. Masih terus siap berjuang? Masih bisa gas. Alhamdulillah gas sekali ya. Baik Ustadz, berpikir cerdas menentukan amal perbuatan akan dipaparkan Ustadz Ijaz Muslim. Silakan Ustadz. Oke, baik. Terima kasih Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa habibina sayyidina Muhammadin ibnu Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa barik alaih. Alhamdulillah, pada hari ini kita sudah berada di Ramadan ke-8. Itu pertanda bahwa Allah masih memberikan kita kesempatan untuk melakukan aktivitas di bulan suci Ramadan. Nah, oleh karena itu, di bulan suci Ramadan ini, bagi kaum muslimin yang hendak melakukan puasa, maka ada hal yang utama yang kita harus lakukan, itu adalah berpikir baik dalam keadaan kita berpuasa. Nah, oleh karena itu tema kita pada hari ini adalah terkait dengan itu. Ada orang yang berpikir kalau dia sudah sholat, dia sudah berzikir, dia sudah sedekah, dia sudah berzakat dan berpuasa, maka hidupnya akan tenang, hidupnya akan kenyang, hidupnya akan senang, karena dia sudah merasa dekat dengan Allah. Ataupun setelah hijrah, dia bertaubat, lalu kemudian hidupnya masih dalam keadaan yang susah, rezekinya tidak lancar, hidupnya penuh dengan penderitaan. Lalu timbul kadang-kadang pertanyaan dalam hati kita. Ini yang sering biasa terjadi. Kemana keadilan Allah? Saya sudah sholat, sudah berzikir, tetapi hidup saya masih seperti ini. Ini berawal dari kesalahan kita berpikir. Orang yang salah berpikir itu bisa menentukan ucapannya. Orang yang salah berpikir bisa mempengaruhi tindakannya, ucapannya, dan amalnya. Maka tentu di dalam Islam menganjurkan kita untuk benar di dalam berpikir. Faksilu qasasa, ceritakan kisah-kisah para nabi. Kalau kita lihat-lihat kisah para nabi itu adalah orang-orang yang terdahulu, yang semuanya ini adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Coba kita lihat kisahnya Nabi Ayub. Dia adalah orang yang bertakwa, tetapi tetap diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Dia diberikan ujian penyakit kulit yang tidak akan pernah ada penyakit selain itu. Pertanyaannya, apakah Nabi Ayub itu pernah meminta kepada Allah untuk disembuhkan? Dia tidak pernah meminta kesembuhan. Tetapi yang diminta atau yang senantiasa diucapkan Nabi Ayub adalah Ar-Rahman Ar-Rahim. Maka ampunilah kami Allah. Kisah tentang umatnya, ditolaknya umatnya, ada Nabi Nuh. Dia berdakwah selama 900 tahun dan pengikutnya itu cuma 70. Ada juga umat yang tertolak, yang ditolak umatnya, ada Nabi Yunus. Ketika Allah memberikan mandat kepada Nabi Yunus untuk berdakwah, akan tetapi beliau tidak sabar. Akhirnya dia tinggalkan umatnya. Disitulah lagi ujian datang kepadanya. Dipertemukanlah 3 kegelapan. Pertama, gelapnya malam, gelapnya lautan, dan gelapnya di dalam perut ikan paus. Nabi Yunus tidak pernah meminta untuk dikeluarkan. Apa yang diminta adalah, yang senantiasa diucapkan Nabi Yunus itu adalah, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Dan yang terakhir lagi, ada kisah Nabi Daud. Diberikan ujian pangkat jabatan. Hari ini mengurusi umatnya, masyarakatnya besok berpuasa. Ya, jadi kalau kita lihat kisah-kisah para nabi ini, mereka ini semua adalah orang-orang yang memiliki kecerdasan dalam berpikir. Jadi orang yang senantiasa berpikir baik, maka kecerdasannya itu dibukakan, kecerdasan spiritualnya. Kecerdasan spiritual kita sudah bagus, maka akan membukakan lagi kecerdasan yang lain, seperti kecerdasan emosional, kecerdasan intelektual kita. Jadi sesungguhnya kalau kita lihat ini Ustaz Sekjen, sebetulnya ujian itu tidak hanya tentang penyakit, ujian itu bukan hanya tentang jabatan, uang yang banyak, tetapi ujian itu bisa dikatakan wabalawnahum bil hasanah. Ujian itu datang dengan yang enak-enak. Nabi Yusuf diberikan ketampanan, itu adalah ujian. Tapi dia tidak pernah berpaling dari Allah. Nabi Daud diberikan harta yang banyak, dia tidak pernah berpaling dari Allah. Nabi Sulaiman diberikan harta, bisa menundukkan angin, menundukkan jin, tapi dia tidak sedikit pun berpaling dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pertanda bahwa kisah-kisah para nabi ini bisa kita jadikan pelajaran bahwa di dalam beramal, di dalam menjadi seorang yang muslim, perlu kita berpikir yang baik. Karena berpikir yang baik bisa menentukan perilaku kita ke depannya. Makanya para hadirin ataupun dimanapun kita berada, dalam hidup ini kita tidak akan pernah terlepas dari ujian. Semua manusia memiliki ujiannya. Dalam surah Al-Baqarah dikatakan ayat 155, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Maka semua manusia itu akan ditimpakan ujian, kemiskinan, rasa lapar, serta kekurangan. Wabasyiris sabirin, sampaikanlah kabar gembira kepada orang yang sabar. Boleh jadi dengan senantiasa berpikir yang baik, ini akan melahirkan di dalam diri kita yang namanya kesabaran, sehingga kita termasuk orang-orang yang dicintai Allah. Semoga kita di bulan puasa ini senantiasa berpikir yang baik, sehingga energi-energi positif itu bisa hadir di dalam diri kita dalam menentukan tindakan kita dalam keseharian kita sehari-hari. Mungkin hanya itu Ustaz yang bisa saya Baik, terima kasih Ustaz Ijaz. Ini berpikir cerdas menentukan amal perbuatan. Oleh karena itu saya ingin memperdalam terkait ini. Ramadan ini kan disebut bulan suci. Nah, kesuciannya tentu juga butuh kesucian hati dan pikiran kita. Iya. Nah, dalam berpikir baik, berpikir cerdas, tentu butuh kesucian hati dan pikiran. Nah, ini bagi para pemirsa, sebenarnya bagaimana mengawal pikiran kita agar selalu berpikir baik, berpikir cerdas, kemudian bisa melahirkan amal-amal perbuatan yang Allah ridho.
Ini Ustaz. Baik. Oke. Nah, Ustaz. Iya, jadi bagaimana kita sebagai orang yang senantiasa berpuasa, dalam keadaan yang berpuasa ini tetap berpikir positif. Jadi seorang hamba itu harus senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua, kita harus senantiasa terbuka pikiran kita. Kenapa kita harus terbuka pikiran? Artinya bahwa pikiran yang Allah anugerahkan kepada kita ini kita harus pakai. Sebagaimana Allah mengatakan, afala ta'qilun, afala tatafakkarun. Jadi manusia itu diperintahkan untuk mempergunakan akal pikirannya. Yang ketiga, yang tidak kalah pentingnya adalah di dalam hidup kita harus senantiasa banyak tersenyum. Karena senyuman ini bisa menggugah hati kita sehingga energi positif itu bisa hadir di dalam diri kita. Mungkin itu 3 Ustadz yang bisa saya bagikan. Iya, baik. Tadi menarik juga Ustadz terkait dengan kisah tadi, misalnya kayak Nabi Daud, Nabi Sulaiman diberi kekayaan, tapi tidak berpaling kepada Allah. Iya. Nabi Yunus diberi ketampanan, tidak juga berpaling kepada Allah. Nah, dalam kehidupan kita terkadang berpikiran baik dan cerdas, kita baru diberi ujian, misalnya bisa beli motor Supra, kadang kala sebelumnya rajin ke masjid, setelah ada Supranya tidak pernah lagi ke masjid. Nah, ini gimana Ustaz? Berpikirnya ini. Iya, dulu ketika dia tidak punya apa-apa, dia sangat rajin datang ke masjid. Tetapi ketika dia memiliki kendaraan, malah sebaliknya. Ini yang perlu kita pahami bersama, bahwa terkadang dalam hidup kita itu ada 2 ujian. Bukan hanya dalam keadaan kita miskin, kita diuji. Tapi sebaliknya, ketika kita merasa nikmat, merasa nyaman, kita harus berpikir dan menyadari bahwa hidup ini, ujian itu tidak hanya tentang kesengsaraan, tetapi bisa juga datang dengan kenikmatan-kenikmatan seperti harta yang melimpah. Itu semua harus kita sadari di dalam diri kita dalam membangun pribadi-pribadi yang lebih baik tentunya, Ustaz. Iya, baik, menarik sekali Ustaz ini terkait dengan materi ini, berpikir cerdas, menentukan amal perbuatan. Mudah-mudahan pemirsa dimanapun berada, momentum Ramadan ini bisa membawa kita untuk selalu berpikir baik, berpikir positif, berpikir cerdas, agar amal perbuatan kita menjadi jauh lebih baik. Baik pemirsa, saya Iwan Lupus dengan seluruh kerabat kerja bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.